Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Udah dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para sahabat yang hebat-hebat, teman-teman yang luar biasa, dan para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama tentu kami harus panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim pada pagi ini, bertatap muka, berbagi dan sharing dari apa yang kita miliki, terutama masalah ilmu dan know-how. Terima kasih atas kehadiran Pak Wahyu yang mewakili Menteri Perhubungan, karena beliau sudah pasti dalam suasana kesibukan. Terima kasih kepada para narasumber, moderator. Pagi ini kita merasa bangga meskipun mungkin tidak hadir pada tingkat level jabatan, tetapi yang hadir pada pagi ini malah akan lebih memberikan satu inspirasi dan motivasi, karena beliau-beliaulah yang pagi ini hadir sebagai decision maker daripada acara yang kami bikin. Terima kasih para narasumber, Pak Witoro dari ISA, Pak Parjo dari IPC. Saya boleh nyebut sebagai teman aja Pak ya, soalnya kalau panjang-panjang rasa-rasanya kurang akrab banget sih. Kami ingin mencair aja dalam suasana keakraban, sehingga kalaupun masalah yang kita bicarakan adalah masalah yang sangat serius, tetapi mari kita bicarakan dalam hati yang tetap halus. Terima kasih kepada Bapak-bapak narasumber mewakili regulator Pak Bagio, Direktur Pelabuhan. Kemudian ada jagoan kita sebenarnya. Nah, sekarang ini sedang malang melintang, organisasinya sudah menginjak 5 tahun. Pak Febri, morning sir. And then kita menyaksikan pembicara-pembicara dan narasumber lainnya. Samping juga ada mitra kerja kita, Pak Alugoro. Selamat pagi Pak, atas kehadirannya dari Cilegon, bercapek-capek hadir ke Jakarta. Mudah-mudahan sehat Pak. Kemudian kampiun kita di dalam masalah memandu suatu acara, Profesor Saud Kurning, dan hari ini juga dihadiri oleh sesepuh INSA, Pak Sunarto. Terima kasih Pak, kami tadi pagi minta tolong untuk bisa nemani lebih awal. Dan tentu kita tidak bisa menyebutkan begitu banyaknya teman-teman sahabat-sahabat yang hebat-hebat hadir. Ada dari Direktur KBN, ada dari banyak asosiasi yang hadir. Selamat datang atas kehadirannya dan terima kasih. Yang kedua juga kita mengucapkan terima kasih kepada para mitra kerja kita yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yang barangkali tanpa dukungan dan bantuan kerjasamanya Bapak, pagi ini ruangan ini masih tetap sepi. Baik Bapak dan hadirin sekalian,
ketika kami membuat judul acara ini dengan tema, mana nggak kelihatan nih, regulasi pelabuhan perlukah ditata ulang. Orang bilang, Pak Iwa, Anda ini artinya nggak usah reklam, bukan saya pribadi, karena ini yang bikin acara kan bukan Iwa. Kok provokator banget sih katanya. Kok memprovokasi orang-orang? Memang kenapa? Karena kira-kira gitulah bahasa warung kopinya dengan saya. Ada benarnya. Kalau nggak diprovokasi, mungkin nggak ada masalah. Ya anggapnya aman-aman aja. Tapi juga tidak salah juga, karena ada benarnya juga kita mengundang untuk memberikan judul ini, karena memang ada masalah yang perlu kita coba pecahkan. Mungkin banyak orang selalu berstigma bahwa setiap persoalan adalah sudah Indonesia banget gitu. Kalau nggak ada persoalan itu bukan Indonesia, kalau persoalan itu Indonesia banget. Ini guyonnya Pak Saud tadi malam sama saya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pelabuhan sebagai salah satu mata rantai infrastruktur, bahkan suatu mata rantai kegiatan ekonomi pada dekade sekarang ini dianggap satu titik yang paling strategis, baik dari sisi ini, mohon maaf kalau saya agak sedikit kayak sok gitu, sisi ekonomi, apalagi politik juga, ketahanan is very important here, very strategis gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu tempat atau suatu titik yang strategis, kemudian kita biarkan mereka itu berjalan dengan keadaan yang kurang pas, sesuai dengan aturan main yang dibuat oleh pemerintah dan kita semua, barangkali ya bahasa, dan saya dengar edit video-nya Pak Febri atau Pak Nato, ya ada edit video-nya dulu dong setiap persoalan. Nah, hari ini kita mau bicarakan masalah pelabuhan. Kami tidak ingin melebar jauh-jauh karena pelabuhan sangat luas dan banyak ragam dan persoalannya. Kami ingin mencoba untuk summary aja. Kami mengambil satu contoh yang barangkali di depan mata kita ada suatu persoalan mengenai pembangunan pelabuhan, yaitu adanya badan usaha pelabuhan, adanya terminal khusus versus sama TUKS, terminal untuk keperluan sendiri. 3 model pelabuhan ini sebenarnya sudah ada aturannya. Pemerintah sudah mengambil suatu BUP, ya udahlah pelabuhan yang memang untuk mengerjakan pembangunan sendiri. Terminal untuk keperluan sendiri udah jelas namanya, untuk keperluan sendiri. Versus terminal khusus, mesti ada barangnya khusus yang dia lakukan untuk melakukan kegiatannya. Saya hanya ingin menggarisbawahi satu persoalan saja, satu titik dulu. Mungkin nanti dalam dialog bisa berkembang pada hal-hal yang lainnya di sektor pelabuhan. Tapi barangkali kita mencoba untuk membuat skala prioritasnya, bahwa ini ada persoalan loh. Jangan sampai kita menjadi korban karena kelengahan kita, terlalu sering memberikan stempel pembenaran terlalu lama gitu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dipersoalkan? Inilah yang memang kita selalu membuat satu pandangan bahwa kalau ada persoalan itu ya bukan Indonesia, kalau persoalan ya itulah Indonesia. Nah, karena saya orang Indonesia, jadi saya anggap sebagai persoalan. Dengan adanya persoalan ini, kami mencoba Ocean Week di dalam memasuki tahun 2020 dalam mengabdi untuk memberikan informasi di bidang maritim,
atas dukungan dari sahabat-sahabat yang hebat-hebat, teman-teman yang luar biasa. Maka terwujudlah keinginan kami untuk membicarakan satu persoalan dulu, saya bilang, sebelum nanti kita melangkah lagi, karena buat kami hampir setiap setahun atau 6 bulan sekali kami bikinkan satu ini atas need ya, atas kebutuhan daripada masyarakat maritim. Kemarin kita bicara tol laut di Surabaya, ini hari ya udah 4-5 bulan yang lalu di Surabaya, kami balik ke Jakarta bikin masalah seperti apa itu ice, and then for the morning, pagi ini kita bikin masalah pelabuhan. Pertanyaan yang tadi bisa jadi provokasi atau menjadi hal yang biasa, ya, nanti kita tonton. Bukan berargumentasi menang dan kalah, bukan juga saya ingin memediasi untuk adanya orang yang diserang, ada institusi yang berserang. Tapi Pak Saud Gurning berjanji, Pak Iwa akan saya bikin happy everybody, bahwa ini bisa kita kasih aplaus Pak Gurning yang hari ini. Saya tidak ingin mendalami karena saya takut kita persoalan ini sudah saya gambarkan. Saya cuma ingin mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Maka kita coba ikuti, dengarkan pendapat dari teman-teman yang hebat tadi. Mudah-mudahan semuanya memberikan sumbangsi kepada negara kita, kemudian sasaran ada masa kita semakin kuat dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya membacakan keynote speech dari Pak Menteri, pertama-tama kami mohon maaf Bapak Menteri tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena kesibukannya, dan Bapak Menteri menugaskan Pak Sekjen, dan Pak Sekjen secara mendadak pagi ini juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan, dan menugaskan saya untuk Pak Bidoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat para narasumber, para pelaku bisnis di bidang transportasi laut, serta peserta diskusi dan hadirin sekalian yang kami hormati. Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara diskusi nasional regulasi pelabuhan perlukah ditata ulang. Hadirin sekalian yang berbahagia, pembinaan regulasi dilakukan oleh pemerintah, tentunya melalui kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu dilakukan tinjau ulang maupun penyempurnaan terhadap regulasi dimaksud. Setiap peraturan undang-undang perlu dievaluasi guna memperoleh suatu pemahaman kondisi hukum yang ada, sehingga perlu melibatkan pemangku kepentingan masyarakat, pengguna jasa untuk mendapatkan masukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, besar harapan kami agar diskusi yang bertema regulasi pelabuhan perlukah ditata ulang yang diadakan pada kesempatan hari ini oleh Ocean Week dengan masyarakat praktisi peduli maritim MPPM dan juga dengan Kementerian Perhubungan kiranya dapat mendorong iklim investasi menjadi lebih baik dan memberikan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang mengelola terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Perkembangan dunia usaha dan perubahan arah kebijakan pemerintah memerlukan sebuah sinergitas antara pemerintah sebagai regulator dengan pelaku usaha sebagai stakeholder
yang akan melaksanakan sebuah kebijakan. Kebijakan sektor pelabuhanan diarahkan dengan tujuan untuk memastikan kelancaran perpindahan arus barang dan jasa dari tempat produksi menuju area konsumsi. Pemerintah dalam hal kepelabuhanan juga telah menyusun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Kepelabuhanan Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 30 Tahun 2020 sebagai pedoman pengembangan pelabuhan secara nasional. Dalam Rencana Induk Kepelabuhanan Nasional termasuk juga di dalamnya rencana lokasi pelabuhan dan lokasi terminal umum yang merupakan bagian dari pelabuhan yang dapat berkembang mengikuti perkembangan pelabuhan, di mana sebagian merupakan lokasi-lokasi yang semula merupakan terminal khusus atau TUKS, berubah statusnya menjadi badan usaha pelabuhan sehingga dapat digunakan untuk melayani bongkar muat barang. Oleh sebab itu, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PN 20 Tahun 2017 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, diatur juga persyaratan dan mekanisme dalam hal terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri yang akan beralih menjadi terminal umum atau pelabuhan umum. Namun dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan operasional di lapangan, perlu dilakukan penataan sektor pelabuhanan secara terus-menerus dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini pemerintah sedang menyusun Omnibus Law, yaitu rancangan undang-undang tentang cipta kerja, yang posisi saat ini adalah sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR. Di dalam undang-undang tentang cipta kerja, yang salah satunya adalah substansinya merupakan upaya simplifikasi terhadap prosedur perizinan bidang kepelabuhanan, dan diharapkan melalui forum diskusi seperti ini diperoleh masukan terkait dengan pengelolaan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri untuk mendukung penataan regulasi komprehensif serta tetap mengutamakan peningkatan aspek keselamatan dan keamanan pelayanan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga diskusi nasional dengan tema regulasi pelabuhan perlukah ditata ulang dapat memberikan manfaat dalam penyusunan regulasi dan sekaligus memberikan manfaat bagi aparatur, operator, pelaku usaha, masyarakat, dan stakeholder terkait di bidang transportasi laut, sehingga dapat dijadikan referensi bagi pemangku kepentingan terkait dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan industri transportasi laut di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.